ada di Indonesia. Sebelum saya membahas lebih lanjut, berikut adalah video kasus narkotika yang akan saya bahas. Terkait dengan kasus penggerebekan sebuah rumah di kawasan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Perumahan Taman Anggrek ini, ditemukan barang bukti seberat 400 kg lebih narkoba jenis sabu-sabu dan ada 6 orang tersangka yang diamankan. Untuk lebih lanjut terkait dengan penggerebekan kasus narkoba ini, kami akan langsung bertanya pada Dit Narkoba Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa. Terkait dengan kasus penggerebekan ini, kronologisnya seperti apa, Pak? Jadi ini pengembangan dari kasus yang ada di Banten kemarin. Jadi dikembangkan bahwa ada informasi dari kita akan masuk barang ke Pelabuhan Ratu. Jadi sudah dilidik oleh anggota dan dapat alhamdulillah sebanyak 402 kg sabu-sabu. Ya, untuk pelaku yang kita amankan ada 6, 1 karting kapal, 3 ABK dan 2 pengendali darat. Nah, untuk ke-6 orang ini kan sudah dilakukan pemeriksaan di Polres Kota Sukabumi. Iya, sementara. Lalu kemudian ini tindak lanjutnya untuk ini akan disidik oleh Satgas ya, nanti yang Satgas gabung. Oke, untuk terkait hukumannya sendiri terhadap tersangka? Hukumannya hukuman mati, Pak. Mbak, hukumannya hukuman mati. Dijerat pasal berapa, Pak? Pasal 112 dan 104 Undang-Undang Narkotika. Oke, terima kasih Pak. Selamat bertugas kembali. Ya saudara, kasus penggerebekan ini akan terus dilakukan pengembangan lebih lanjut lagi. Tadi juga dikatakan oleh Kombes Pol Mukti Juharsa bahwa kasus ini merupakan kasus jaringan internasional sindikat Timur Tengah dan ini hasil pengungkapan dari tanggal 22 Mei 2020 yang dimana pada tanggal 22 Mei ini dilakukan penangkapan terakhir di wilayah Banten dengan barang bukti seberat 821 kg sabu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, tim liputan Kompas TV. Penggerebekan sebuah perumahan elit di Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat terjadi kurang lebih sekitar 9 bulan yang lalu. Penggerebekan ini terkait mengenai kasus pengedaran narkoba. Kasus tersebut merupakan kasus pengembangan dari kasus yang terjadi di Banten sebelumnya. Karena terdapat informasi adanya masuk barang di Pelabuhan Ratu. Pada penggerebekan ini ditemukan 402 kilo sabu-sabu yang rencananya akan diedarkan di berbagai wilayah di Indonesia. Para pelaku tersebut memiliki keterkaitan dengan jaringan sindikat narkoba internasional. Ada sebanyak 6 orang yang ditangkap dalam penggerebekan tersebut, yaitu terdiri dari kapten kapal, ABK atau anak buah kapal, dan pengendali darat. Ancaman hukuman yang didapatkan adalah hukuman mati, sesuai dengan pasal 112 dan 104 Undang-Undang Narkotika. Argumentasi saya mengenai payung hukum di Indonesia, setelah saya melihat video tersebut, payung hukum di Indonesia sudah ditekankan dan diterapkan dengan baik. Karena dalam pasal 10 KUH Pidana mengatur tentang jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, di mana salah satunya adalah hukuman mati. Dan pada kasus tersebut sudah menekankan sanksi pidana yang tepat dan sesuai. Pada kasus tersebut, pelaku terjerat hukuman mati sesuai pasal 112 dan 104 Undang-Undang Narkotika. Menelusuri hukum yang didapatkan pada pasal 112 Undang-Undang Narkotika, pada intinya mengatur tentang larangan seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pada pasal 104 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dari video yang telah saya tampilkan, saran saya untuk remaja seperti saya ini, kita harus sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari hal-hal buruk yang dapat terjadi. Memilih pergaulan yang sekiranya dapat memberikan dampak positif, meningkatkan pemahaman mengenai kerugian hal-hal negatif, juga meningkatkan iman agar tidak mudah tergoda oleh hal-hal buruk.
Dan apabila ada yang merayu kita untuk melakukan hal-hal negatif, sudah seharusnya kita menolaknya dengan bahasa yang sopan tanpa menyakiti hati lawan bicara kita sedikit pun. Dan saran saya untuk pemerintah adalah lebih menggiatkan lagi kegiatan penyuluhan atau edukasi terhadap anak sekolah, terutama remaja, agar generasi muda semakin lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyusunan kata yang kurang enak didengar. Video saya kali ini murni tanpa ada niatan untuk menyinggung pihak atau menyudutkan pihak atau kubu manapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.